Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang. Dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih buat ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan dari WL, pemain musik Tuhan, sound system semua yang terlibat di dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, puji-pujian kami Tuhan, puji-pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Puji-pujian kami merupakan persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan bertugas Tuhan secara online di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus, berkat kesehatan, berkat kemurahan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, demikian juga kami Tuhan yang ibadah melalui Zoom ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, ibadah ini Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus, hati kami Tuhan menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah melalui ibadah pagi ini Tuhan Yesus, perjumpaan kami mengalami perjumpaan kami dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang sudah join Tuhan Yesus, Kau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan dan keempat wakilnya, juga keluarga mereka masing-masing Tuhan. Tuhan memberkati juga Tuhan Karayon kami, Pak Beni Gunawan, juga semua staf yang ada di Rayon 1E Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat gembala terkasih kami, Pak Sunardi Bahri Tuhan, dengan keluarga Tuhan Yesus, Pujen, Michael dan istrinya Tuhan, Jane Tuhan, Christian juga Elora Tuhan, kami serahkan Tuhan keluarga besar mereka masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus, kami dibawa Tuhan untuk penyembahan yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami dibawa Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau di dalam Allah, roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pelayan-Mu yang ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan Yesus, pelayan-pelayan Tuhan, semuanya Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat seluruh kabit yang ada. Buat Tuhan Yesus, Yesus pendoa syafaat, guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, GCI, UDM, Tuhan Yesus, WPI, semuanya kul umum, gembala-gembala kul, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami bersatu Tuhan, bersehati Tuhan Yesus, melayani-Mu Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah cinta sama kita dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa buat kami Tuhan Yesus. Mengingatkan terus Tuhan Yesus buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat semua Tuhan jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ada di GPI Pondok Aren Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau memberkati Tuhan Yesus mereka satu persatu Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan, Kau memberkati Tuhan Yesus. Berkati Tuhan seluruh para imam-imam Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, anak-anak mereka yang masih kuliah, sekolah Tuhan Yesus, usaha mereka Tuhan Yesus, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun saat ini Tuhan, ada jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus, dengan kuasa Tuhan Yesus, Tuhan sudah jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan Kau
Cukupkan Tuhan, yang lemah imannya Tuhan, Kau bangkitkan kembali Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus, iman-iman mereka supaya kuat di dalam-Mu Tuhan. Supaya Tuhan Yesus, mulut kita tetap mengucapkan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Indonesia ada di rencana Tuhan. Kami bawa presiden kami, wakilnya Tuhan, aparat tertinggi sampai pun terendah Tuhan Yesus, sampai pun RT RW di lingkungan kami masing-masing. Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, ampuni Indonesia. Ampuni Indonesia Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Pemulihan besar-besaran, pertobatan besar-besaran ada di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat COVID-19 Tuhan, varian apapun Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan berseru-seru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Diam dan tenang. Kuasa Tuhan sendiri yang bekerja, Roh Kudus sendiri yang bekerja, melanda Indonesia maupun di bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan Yesus buat kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, nggak lupa Tuhan. Buat hamba Tuhan yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang disampaikan Tuhan, menjadi berkat buat kami semuanya yang mendengarkan Tuhan, yang menyaksikan Tuhan Yesus, ibadah pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan, bukan hanya Tuhan Yesus menjadi pendengar, tapi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus yang hidup di dalam keluarga kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Firman itu ada di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itu menghidupi keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan Tuhan Yesus. Gereja-Mu, GBI Pondok Aren kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala karya-Mu. Kami mau bawa hati kami Tuhan, untuk masuk menyembah Tuhan. Dan kami mau perkatakan firman-Mu, pedang roh kami dalam hidup kami, bahwa kami semua dalam lindungan Allah. Thank you Jesus. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita mau terus fokus sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini. Tuhan Yesus, Engkau baik. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan Kau selalu pegang kendali kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu khususnya yang ada di GBI Pondok Aren. Kami datang Tuhan Yesus. Kami datang merendahkan diri di hadapan. This is our worship to you God. We still praise, we still believe in you. In Jesus' name. Haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku.
percaya Tuhan. tetap Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Amin. walau ku tak Mari jemaat Tuhan, melihat jalan di depan, tetap percaya. tak pernah ku ragu, Jangan pernah ragu atas kuasa Tuhan. tetap menyembah. Percaya penuh Allah kita setia. Apapun yang terjadi tetap menyembah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sekali lagi jemaat Tuhan sama-sama. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Yes Lord. Amin. Amin. Jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Jalan di depanku, tak pernah ku ragu Tuhan, ku tetap menyembah. Terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap sekali lagi kebenaran, ku tetap percaya. We trust you. Jalan di depanku. Yes Lord, we trust you. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kita sembah Tuhan, sembah Tuhan, kebenaran. We believe on you, Lord. Sembah Tuhan. Come on church, sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Shalalamu.
We want to dwelling in your presence, Lord. We want dwelling in your presence, Lord. 'Cause you are worthy. Woo! 'Cause you are worthy. You are holy.
Terima kasih Bapa. To God be the glory forever and over. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari yang di rumah-rumah kita kasih kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih, puji Tuhan. Saya percaya semuanya kita pasti sehat, amin. Pasti semuanya diberkati. Walaupun mungkin tidak sempurna, mungkin ada yang sedang sakit atau mungkin masih ada yang isoman, Tuhan izinkan. Jangan membuat sukacita kita berubah, amin. Karena sukacita surga itulah kekuatan setiap kita. Dalam hadirat Tuhan pasti ada kesembuhan, amin. Sebab apa saudara? Yesus kita ajaib. Come on, haleluya. Woo, praise God. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Tak berubah kasih setia-Nya, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai pulih berlalu dan habislah ragaku. Yesusku, sekali lagi katakan Yesusku ajaib, amin. Come on. Woo. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, amin. Rahmat-Nya tak berubah kasih setiamu, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai pulih berlalu dan habislah ragaku. Yesusku, sekali lagi tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai pulih berlalu dan habislah ragaku. Yesus, sama-sama katakan, kita deklarasikan Yesus. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus. Pemuji Tuhan, come on, praise God. Woo! Amin. Tuhan kita ajaib Bapak Ibu. Kita mau terus deklarasikan Yesus kita ajaib. Amin. Haleluya.
katakan lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Lebih lagi katakan, Yesus ajaib. Ya, yes Lord. Haleluya. Ada mujizat. Come on church, say it loud, Jesus. Yesus ajaib. We declare God. Our God is great God. Yes. Ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Haleluya. Saya percaya di rumah-rumah juga bangkit imannya siang ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh sekali lagi saya dengar ketepuk tangan virtualnya. Yeay. Haleluya. Tuhan Yesus kita ajaib. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu yang terkasih. Sebab kuasa Allah kita besar. Amin. Kita ada di muka bumi ini untuk menyembah Tuhan. Dunia tidak bisa mengalihkan fokus kita sama Tuhan. Amin. Sebab berkatnya melimpah, kasihnya melimpah. Hari selalu baru, kasihnya baru setiap pagi. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Shanda bakara la bakara la bakara. Shanda la bakara la bakara. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, amin. Ku perlu anugerahmu. Kau nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes Lord. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran, only you Lord, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu.
Biarlah kami ketahui Engkau yang bersama-sama dengan kami dan membawa kami ke dalam terang-Mu. Kami mau fokus padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami menyembah Allah yang luar biasa. Allah segala Allah, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami menyembah Allah yang ajaib, yang punya banyak gelar Tuhan. Dan yang pertama, Raja di atas segala Raja. Tuhan yang mati di kayu salib untuk menembus dosa kami. Yang mati dan kemudian bangkit naik surga. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Beri kami paradigma yang baru. Ubah hidup kami Tuhan. Beri pengertian pada kami Tuhan sehingga kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar, kami siap menjadi murid-Mu. Amin. Terima kasih. Shalom semua. Mudah-mudahan suara saya kedengaran. Jadi terakhir itu saya saya di sini itu penuh orang. Tapi sekarang kita semua ada di Zoom dan kita ibadah secara online. Tidak apa-apa, itu suatu perubahan yang harus kita terima. Karena kalau saya lihat di sini saya mau jadi seperti Yeskiel nih. Saya perintahkan kepada bangku-bangku ini menjadi nanti akan penuh gitu. Amin gitu ya. Ini akan penuh lagi dan bahkan gak cukup gitu ya. Dan bahkan kita akan melebar ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas gitu. Amin. Nah, saya akan bacain di Matius 14 ayatnya yang kedua-dua. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Sebelum saya baca, saya akan cerita begini. Kita melihat banyak badai di dunia ini. Badai kehidupan kita, bahkan badai melanda dunia ini, yaitu COVID ya. Kita sama-sama mengalami, kita hidup di dunia yang sama, jadi kita sama-sama mengalami badai. Tapi ada beberapa badai, siapa di antara kita yang karena kekhawatirannya yang terlalu besar, sehingga dia berpikir seolah-olah dia nggak dia berpikir jauh melampaui kemampuannya. Misalkan gini, nanti anakku sekolah di mana, kuliah di mana, nanti kalau nggak masuk ITB atau UI gimana? Padahal anaknya baru umur 3 bulan. Itu kekhawatiran yang berlebihan. Jadi itu badai, benar badai, tapi badai yang kita buat-buat sendiri. Yang saya maksudkan bukan badai seperti itu ya. Ada juga yang begini. Badai, kita bicara soal badai yang kalau kita ditagih, penagih utang, terus kita buat plan, kemudian kita planning untuk membayar cicilan itu bukan iman, tapi itu adalah hikmat. Jadi bedakan ya, itu bukan iman tapi itu hikmat untuk membayar gitu ya. Tapi badai yang dimaksud ini adalah badai yang kita nggak bisa mengkontrolnya. Kita nggak bisa memanage-nya, kita nggak bisa menahannya. Itu terjadi ya mengenai semuanya dan itu nggak bisa dikontrol. Itu yang namanya kan badai dan itu yang akan kita bicarakan di sini. Oke, kita buka di Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 22. Matius 14 ayat 22. Saya bacakan supaya lebih cepat. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, kenapa saya bacakan seluruh perikop ini? Supaya kita ngerti. Supaya kita ngerti konsep atau kita ngerti cerita dari awal sampai akhirnya. Sehingga saya bisa bercerita lebih leluasa. Nah, kita bedah satu-satu ayatnya ya. Kita mulai dari ayat yang kedua-dua. Ini sebelum cerita ini Yesus mengadakan mujizat, dia memberi makan 5.000 orang. Jadi murid-muridnya melihat itu, melihat mujizat itu dan dia terkejut gitu. Dan dia mau dijadikan raja Yesusnya. Nah, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Cukup sampai situ dulu. Kalau multimedia bisa ditampilin di bawah saya, boleh. Jadi sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, nanti kita ketemu di sana. Nanti kita ketemu di seberang. Itu siapa yang bilang? Itu Tuhan Yesus. Tuhan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu yang menjadi daging, menjadi manusia dan turun di tengah-tengah kita. Itu yang memerintahkan kita dan bilang, kita ketemu di seberang. Dia bilang ke murid-muridnya, kamu duluan aja, nanti kita ketemu di seberang. Bahasa lainnya gitu ya, Tuhan memerintahkan, nanti kita ketemu di seberang. Kira-kira kalau orang lain ya, manusia ngasih janji, itu bisa jadi, bener gak nih? Aku datang, nanti datang ya ke pernikahan, datang. Tapi gak datang juga, banyak kecewanya. Tapi ini, Tuhan dari segala Tuhan, firman yang jadi manusia, itu memerintahkan dan bilang ke murid-muridnya, nanti kita ketemu di seberang. Tuhan bilang gitu sama murid-muridnya, nanti kita ketemu di seberang. Itu bahasa lainnya ya. Mendahuluinya ke seberang. Nanti kita ketemu di seberang ya. Kita ketemu di sana. Kira-kira murid-muridnya percaya atau enggak? Percaya dong. Tuhan yang tadi saya udah bilang turun ke surga menjadi manusia, dia berjanji, dia bilang ke murid-muridnya, nanti kita ketemu di seberang. Kamu duluan aja. Yang saya maksudkan di sini gimana? Itu jamnya tengah malam. Kalau misalkan kalau diproduksi ya, itu kan ada shift 1. Shift 1 itu jam 6 sampai jam 3. Kemudian shift 2 jam 3 sampai jam 9 malam. Nah shift 3 itu jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Nah dia masuk ke shift 3 nih, jadi malam, tengah malam banget. Jadi malam nggak ada lampu segala macam dan dia malam, tengah malam, dingin. Kemudian di situ danaunya itu lebar ya. Danau di sana itu lebar dan kalau pernah ke Danau Toba, nah itu lebih lebar lagi. Ya nanti Om Sunardi bisa ceritain karena sudah pernah ke sana. Tapi danaunya itu lebar dan di sana terkadang ada angin sakal. Nah ini tiba-tiba angin sakal muncul, nanti saya ceritakan. Jadi Tuhan bilang sama murid-muridnya, kita ketemu di seberang. Kalau Tuhan udah bilang gitu, kira-kira murid-muridnya percaya atau enggak? Kalau manusia yang bilang gitu, kita percaya enggak? Kalau manusia yang janjiin kita macam-macam, kita berharap sama manusia mungkin mengecewakan. Tapi ini Tuhan yang bilang. Tuhan bilang, kamu dahulu aja, nanti kita ketemu di seberang. Kalau Tuhan sudah bilang gitu, dia akan menepatinya.
Tuhan menepatinya. Nah, jadi setelah menyuruh orang banyak itu pulang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi tadi setelah dia bilang ke murid-muridnya, nanti kita ketemu di seberang ya. Kemudian dia menyuruh orang banyak pulang, karena orang banyak yang 5.000 tadi suruh pulang. Dan apa yang dilakukan Yesus? Dan setelah orang banyak itu, ayat kedua 3, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Jadi kalau dilihat murid-muridnya lagi berlayar gitu, naik perahu, Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Jadi bukitnya ini kira-kira kalau dia di sini, perahunya di sana gitu. Saya lanjutkan. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Tuhan Yesus sendiri. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, kalau kita, jadi kalau yang saya balik lagi ke yang tadi, kalau ini murid-muridnya mengikuti apa kata Tuhan ya. Kalau dulu ada perakiraan cuaca, misalkan kalau dia ada aplikasi yang memprediksi di situ bakalan ada angin sakal, kira-kira murid-muridnya ikut nggak ya? Ikut nggak dia naik perahu terus dia menyeberang gitu? Kalau dia bisa memprediksi di situ ada angin sakal. Kadang-kadang kita juga begitu gitu. Kalau kita tahu di sana ada angin sakal, terus Tuhan bilang nanti kita ketemu di seberang. Bentar dulu Tuhan, lihat dulu app-nya dulu, lihat dulu nih perakiraan cuaca. Kayaknya di sana hujan deh, kayaknya di sana badai. Aku nggak mau dah. Di sana badai, aku nggak mau. Kadang-kadang kalau pengetahuan kita semakin banyak, kadang-kadang kalau kita semakin lebih banyak tahu, kadang-kadang iman tuh agak susah gitu. Nah, untungnya waktu itu belum ada app gitu. Jadi dia hanya pegang apa kata Tuhan. Dia pegang, Tuhan bilang, kita ketemu di seberang. Oke Tuhan, dia jalan. Dia nggak tahu kalau di tengah-tengahnya bakalan kena angin sakal. Karena dia pegang apa kata Tuhan, kita ketemu di seberang. Nah, walaupun perahu murid-muridnya diombang-ambingkan, walaupun kita diombang-ambingkan badai, walaupun kita dalam perahu, yang perahu kita tuh kena badai, tapi Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus nggak lepas tangan. Tuhan itu nggak lepas tangan, dia nggak lepas tangan terus kita menghadapi badai itu sendirian, enggak. Tuhan lihat dari jauh, perahu murid-muridnya, wah kena gelombang nih, kena gelombang nih, kena gelombang. Tuhan nggak meredakan angin itu, Tuhan nggak ngapa-ngapain angin itu, tapi dia melihat, dia nggak lepas tangan sama badai dalam hidup kita. Dia nggak lepas tangan begitu aja, tapi dia mau kita yang mengatasinya. Jadi ketika Tuhan bilang seperti itu, murid-muridnya jalan. Murid-muridnya naik ke perahu dan dia kena gelombang. Saat gelombang tinggi, jadi kalau di danau itu, danaunya itu luas, kemudian itu dingin ya. Malam dingin, kalau misalkan kejebur ya bisa kedinginan banget gitu. Jadi wajar kalau mereka, tapi dibilang di sini enggak takut gitu. Murid-muridnya takut setelah dia melihat Tuhan Yesus malah. Ditulis di sini, murid-muridnya takut ketika dia lihat Tuhan Yesus. Tapi ketika dia menghadapi badai, murid-muridnya berani. Mungkin murid-muridnya berpikir, ya ini janji Tuhan nih, kita mau ketemu di sana sama Tuhan. Ya aku harus ikutin. Aku harus ikutin perintah Tuhan. Tuhan perintahkan aku ke seberang. Walaupun ada badai, itu kayak gini kan. Kayak kalau misalkan kita lihat ini perang nih. Perang antara iman kita atau ketakutan kita. Tuhan Yesus malam-malam nyuruh kita ke seberang, nanti ketemu di sana. Ini perang sebetulnya antara iman kita atau ketakutan kita. Tapi karena Tuhan yang nyuruh, mereka berangkat juga. Mereka berangkat naik perahu malam-malam dan akhirnya kena angin sakal. Sebetulnya mereka tahu bakalan ada badai segala macam, tapi badai yang kayak gini mereka belum pernah temuin. Dan akhirnya mereka harus menghadapi. Yang menang mana nih? Badainya atau kebimbangan mereka atau ketakutan mereka. Nah, seringkali kita menghadapi badai seperti itu. Badai yang kita hadapi badai yang saya tadi bilang, badai itu adalah kondisi yang tidak bisa kita kontrol.
Kalau yang bisa kita kontrol itu namanya hikmat. Ya, kita mau bayar cicilannya itu berhikmat, memang harus bayar, jangan langsung ditengking, cicilannya hilang gitu, nggak bisa. Tapi harus berhikmat bayar. Jadi mereka seolah-olah kayak pertandingan gitu ya. Kalau MMA itu kan berantem gitu. Tapi ini antara iman dia dan badai ini yang menang siapa nih? Tapi dia ikutin. Tuhan nyuruh dia ke seberang, dia ikutin. Dia ke seberang. Terus, nah ini yang menarik nih. Tuhan tadi kan lihat di atas gunung ya. Tuhan lihat di atas bukit, dia lihat, wah perahunya digelombang-gelombangin. Perahunya kena gelombang nih. Tuhan lihat itu. Jika kita menghadapi gelombang, kalau kalian menghadapi gelombang, Bapak Ibu menghadapi gelombang atau badai, sebesar apapun, jangan pernah takut. Karena Tuhan melihat. Dia enggak lepas tangan. Tuhan melihat setiap kita dalam menghadapi badai itu. Jangan takut. Tuhan besertamu. Ketika Tuhan melihat badai itu, kapal itu diombang-ambingkan, terus kemudian dia turun. Tuhan Yesus turun. Tuhan Yesus turun dan saya bacain lagi. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi kalau misalkan kita menghadapi gelombang badai, Tuhan aku nggak bisa, aku nggak kuat, aku takut Tuhan. Tuhan kemana aja kau? Sepertinya aku jalan sendiri. Aku sendirian Tuhan. Kau kemana? Aku butuh pertolonganmu. Ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan melihat. Tuhan melihat murid-muridnya kena gelombang. Dia lihat. Dan bahkan kalau misalkan, dia turun. Tuhan Yesus turun dan bahkan dia berjalan di atas air. Dia mendahului. Cepetan mana sih perahu sama jalan kaki? Berjalan ya, Tuhan Yesus berjalan. Kalau kita menghadapi gelombang, kita udah nggak mampu, kita nyerah, Tuhan ini gimana? Ingatlah, pegang imanmu. Tuhan nyuruh apa kamu? Pegang imanmu. Murid-murid pegang imannya. Kita ketemu. Kita nggak akan mati di sini. Kita ketemu di seberang sama Tuhan Yesus. Kita ketemu di seberang. Dia udah pegang itu sebetulnya. Dan dia nggak takut. Murid-muridnya nggak takut menghadapi gelombang itu karena dia tahu dia akan ketemu Tuhan di sana. Nah lucunya, Tuhan datang kan? Tuhan datang, karena murid-muridnya ini agak bimbang juga. Karena kita bilang terakhir-terakhir Tuhan negur mereka karena kebimbangan mereka. Jadi waktu mereka bimbang, Tuhan Yesus datang. Karena badainya itu besar dan itu angin dingin. Itu angin malam dingin banget, itu hari tengah malam. Kemudian Tuhan Yesus datang, dia lihat murid-muridnya pada bimbang, dia turun. Dia turun dan dia berjalan di atas air, mendapatkan perahu itu. Tapi lucunya gini, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Sebetulnya kalau ayat-ayat sebelumnya enggak bilang murid-muridnya tuh takut, enggak takut mereka. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, muncul di dalam badai, mungkin badainya di sini, kemudian Tuhan Yesus jalan, tiba-tiba mereka merasa takut. Mereka merasa takut karena enggak tahu. Tuhan Yesus kan di atas bukit, masih di seberang sana. Masih di seberang sana, kenapa sekarang dia ada di sini? Itu hantu. Dia pikir itu hantu gitu. Itu hantu, lalu mereka takut gitu. Jadi yang membuat mereka takut itu sebetulnya ya bukan gelombangnya mungkin, tapi apa yang muncul dari dalam badai itu. Sama seperti kita ketika menghadapi badai, kita nggak bisa bedain nih antara suara Tuhan atau suara iblis. Kita nggak bisa bedain. Ini suara siapa? Dan kita hanya bisa tahu takut aja. Yang kita hadapi cuma ketakutan kita aja. Padahal Tuhan udah berfirman, kita akan ketemu di seberang.
Tapi dia yang ngadapin, dia takutnya aja. Yang kita biasa hadapi, yang Bapak Ibu biasa hadapi apa? Takut. Takut. Karena apa? Kita nggak bisa bedain antara suara Tuhan, mana iblis, mana hantu. Sama seperti murid-muridnya tadi. Itu hantu. Dan lalu mereka teriak-teriak, oh hantu, hantu, hantu. Ini kan berteriak-teriak ya. Lalu mereka berteriak-teriak satu sama lain. Itu hantu, itu hantu. Hantu, hantu gitu. Mereka nggak kenal gitu. Mereka nggak kenal karena dia pikir Tuhan Yesus masih ada di seberang sana. Dia nggak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, Tuhan nggak membiarkan mereka dalam ketakutan seperti itu. Tuhan nggak membiarkan kita dalam ketakutan ketika di dalam badai. Tuhan akan membantu kita. Ayat ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Saat Bapak Ibu di dalam badai, saat Bapak Ibu nggak tahu gimana cara ngontrol badainya, kondisi situasi Bapak Ibu yang nggak menentu, yang nggak bisa di-manage, yang seolah-olah Tuhan aku nggak bisa apa-apa lagi. Saya hanya bilang, jangan akhiri hidupmu, itu udah langsung otomatis ke neraka. Tapi berjuanglah, karena di cerita ini kita tahu Tuhan melihat. Seberapapun masalah Bapak Ibu, seberapapun badai yang menghantam kehidupan Bapak Ibu, jangan takut. Karena kita udah melihat buktinya, Tuhan melihat, Dia mendekati, dan Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya Tuhan berserta dengan dia. Dia mau nunjukin bahwa aku berserta denganmu loh. Ketika kamu menghadapi badai, aku berserta denganmu, jangan takut. Santai, jangan takut. Aku ini. Lalu mereka nggak percaya gitu aja. Lalu Petrus bilang gini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air ini. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah ini menarik, Kenapa menarik? Kenapa seolah-olah Petrus bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bilang gini, Petrus, datanglah. Dan Petrus, tadi yang saya bilang dari awal, firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia yang bilang gini sama Petrus, datanglah, datanglah. Kita bayangin kalau ini air, ini perahunya, ini Tuhan Yesus, di situ perahunya Petrus. Petrus datanglah. Kenapa Petrus bisa jalan di atas air? Karena dia mendengar ada firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Dia berjalan bukan berjalan di atas air. Dia berjalan bukan dia berjalan di atas air. Tapi dia berjalan di atas firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan Yesus sampaikan berjalanlah. Datanglah. Firman itu menjadi dasar dia untuk berjalan. Ya Tuhan, karena Engkau yang menyuruh, aku jalan. Jadi Petrus itu berjalan di atas firman. Firman yang menjadi pondasi dia untuk berjalan. Makanya semua kemustahilan lepas. Dia berjalan bukan di atas air, tapi dia berjalan di atas firman Allah yang Tuhan nyatakan. Datanglah. Kita tahu Tuhan Bapa di surga, Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dengan apa? Dengan firman. Hanya dengan firman. 7 hari, 6 hari dia menciptakan segalanya dengan firman. Dan firman yang sama diterima oleh Petrus dan dia bilang, Petrus datanglah. Dan dia berjalan di atas firman itu. Sering banget siapa, jadi kalau misalkan saya bilang ya gini, aku mau ngimani, aku jadi kaya.
Aku mau ngimani, aku jadi kaya. Terus dia ngeprint mobil mewah, terus ditempelin di ditempelin di kamarnya, mobil mewah, rumah mewah, segala macam mewah. Aku mau imani, aku imani dapat ini, aku dapat ini, tapi dia nggak melakukan apa-apa. Aku imani dapat ini, aku imani tiap malam dia masuk kamarnya, aku imani. Sebetulnya konsep iman bukan seperti itu. Itu bukan iman, tapi harapan, itu bukan iman. Bapak Ibu, iman itu adalah dasar untuk dia berjalan. Petrus mendengar firman dan dari firman itu dia berjalan di atas air. Dari firman itu dia berjalan di atas air. Jadi firman itu harus ada landasan, iman itu harus ada landasan untuk kita bisa berjalan. Iman itu nggak bisa kita datangin sendiri, aku beriman, aku imani. Bukan. Tapi harus ada dasar firman yang kita terima. Yes Tuhan, aku disuruh ke seberang, aku akan ketemu Tuhan di seberang. Aku percaya Tuhan, kita akan ketemu di seberang. Dia naik ke perahu, apapun badai yang dihadapi, dia naik ke perahu. Karena aku tahu iman dia lebih besar daripada badai itu. Aku tahu bahwa firman Tuhan yang bilang kita mau ketemu di seberang, kita akan ketemu di seberang. Jadi iman itu adalah dasar untuk dia berjalan. Dasar dia melangkahkan kakinya. Mungkin kalau ada waktu itu yang ada perakiraan cuaca yang memperakirakan bahwa di danau itu akan ada badai besar, mungkin murid-muridnya nggak akan, Tuhan besok aja lah, besok pagi aja, nanti ada badai besar. Itu kadang-kadang pengetahuan kita yang menghalangi kita. Nah kita balik lagi ke yang tadi, Petrus. Jadi iman itu bukan sesuatu yang kita imani, tapi sesuatu menjadi dasar, dia landasan untuk berjalan. Tapi, kita lihat dulu. Tapi bukan hanya itu aja. Di ayatnya yang 30, tetapi, tadi kan berjalan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Tenggelam. Tetapi ketika ia merasa fokusnya berubah, tadi fokusnya awalnya adalah firman, untuk landasan dia berjalan, di tengah-tengah dia takut. Karena yang dia lihat lebih besar adalah anginnya. Tiupan angin yang dia lihat lebih besar, bukan firman Tuhan. Jadi mana di hidup kita? Firman Tuhan yang kita mau jadi pegangan atau tiupan angin yang sana sini? Firman Tuhan bilang kita akan berhasil, pekerjaanmu akan diberkati, keturunanmu tidak akan meminta-minta. Mana? Ketika dihadapkan sama aktual, faktanya, Tuhan aku susah nih makan, besok nggak tahu makan apa, hari ini puji Tuhan dapat makan. Mana yang kamu pegang? Antara firman Tuhan atau badai yang menghantammu? Nah jangan salah, jangan seperti Petrus. Dia berjalan awalnya seperti firman, dia berjalan di atas firman itu. Dia berhasil, tapi ketika di tengah jalan, biasanya gitu kan kita. Waktu pertama-tama dia berhasil, waktu terakhir-terakhir ketika dia udah berhasil jadi orang kaya, dia udah terkenal sana sini, mulai melupakan Tuhan dan dia fokusnya beda. Fokusnya beda dan dia mulai melihat tiupan angin sana sini, mungkin sepoi-sepoi atau gimana, terus akhirnya dia tenggelam. Saya hanya bilang kepada Bapak Ibu, fokuslah ke firman yang Bapak Ibu pegang. Fokuslah kepada Tuhan yang memberi firman itu. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika dia memberikan firman, dia nggak merevisi. Dia nggak merevisi, tapi dijalani firman itu. Dan kau akan melihat kemustahilan itu akan terjadi. Tapi kalaupun Bapak Ibu jatuh di tengah jalan ketika menjalani firman itu, ingat sekali lagi, Tuhan nggak membiarkan kita jatuh tertelungkup. Tuhan nggak membiarkan Petrus jatuh tenggelam. Petrus bilang,
Tuhan tolong aku. Apa yang dilakukan Tuhan? Kamu nggak fokus. Terus dibiarin tenggelam gitu kan? Enggak kan? Tuhan menarik tangan Petrus dan dia membantu Petrus naik. Artinya ketika kita jalani firman dan di tengah-tengah kita gagal, Tuhan tolong aku, naik lagi. Kita fokus lagi sama Tuhan. Tuhan aku tenggelam, naik lagi. Tuhan gak membiarkan kita jatuh. Dia akan menarik lagi. Dia akan menarik. Tapi balik lagi, kenapa Petrus keluar dari perahu? Padahal Tuhan Yesus bilang dari awal, kita akan ketemu di seberang, tapi kenapa Petrus keluar dari perahu? Harusnya Petrus ikut. Enggak Tuhan, aku mau ke sana ketemu Tuhanku. Itu sering beberapa kali mungkin kita harus diperhadapkan seperti itu. Tujuan kita, goal kita adalah ke sana. Tapi beberapa kali Tuhan meminta kita untuk melakukan hal kemustahilan. Supaya apa? Supaya ada beberapa alasan bisa membantu orang lain, bisa karena Tuhan izinkan itu. Tapi yang jelas, setelah Petrus berjalan di atas air dan dia menempatkan lagi di perahu, dia akan sampai ke seberang. Pada akhirnya dia ketemu sama Tuhan di seberang. Dan dia sampai di seberang bersama-sama. Nah, sama seperti ketika kita menghadapi segala macam badai, ingat firman yang bilang kita sudah memulainya dengan roh. Jangan sampai kita mengakhirnya dengan daging. Semua kita yang sudah lahir baru mengawali itu dengan roh. Jangan sampai karena badai, COVID, segala macam, kita nggak ketemu lagi, kita nggak ibadah sana sini, terus kita ibadahnya online, itu membuat kita berakhir dengan kedagingan. Atau bahkan nggak ibadah lagi, karena nggak ada ibadah di gereja, terus akhirnya lepas. Kita sudah memulai itu dengan roh, kita harus mengakhirinya dengan roh juga. Sehingga kita tahu, kita tetap sama Tuhan. Nah, segera Yesus mengulurkan tangannya, ayat ke-31, mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, tapi diceramain dulu, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, ketika kita nggak bisa menghadapi semua itu badai, Tuhan nggak membiarkan kita sendirian. Tuhan akan datang. Dari bukit dia turun ke bawah, mendatang, menolong kita semua. Dan dia naik perahu. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ketika Tuhan datang di perahu, angin redalah. Jadi jangan takut. Hadapi dulu, jangan bimbang. Tuhan izinkan supaya iman kita bertumbuh. Tuhan izinkan murid-muridnya menghadapi badai supaya imannya bertumbuh. Dan akhirnya, kalau mereka kesulitan, Tuhan akan datang. Kita ketika menghadapi badai dan kita nggak tahu harus gimana, dan kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan aku nggak tahu, ini badainya gede banget, bimbang hatiku. Tuhan nggak langsung salahin, kamu sih gitu, kamu sih, di sini sih disalahin ya. Kamu sih, orang-orang kurang percaya gitu. Kenapa kamu bimbang? Jadi jaga hati kita supaya nggak bimbang gitu. Tapi ingat, Tuhan selalu menolong. Walaupun kita bimbang, walaupun kita kurang percaya, tapi Tuhan selalu tolong kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, apapun kondisi kita, kita kurang percaya, kita kurang iman, atau kita kurang bimbang segala macam, Tuhan mengasihi kita. Dia akan selalu menolongmu. Dia akan selalu menolongmu. Tapi ingat, percaya sama dia. Naik ke perahu dan jalani itu. Jangan lihat, apps, aplikasi gitu ya, aplikasi broadcast. Wah ini lagi mau ada badai nih, nggak boleh deh. Tuhan Yesus besok aja, besok pagi kita ketemu di seberang, bareng-bareng aja. Udah janganlah sekarang. Tapi yang harus kita lakukan, kita naik ke perahu, ikut sama Tuhan. Kita pegang janji Tuhan, kita akan ketemu di seberang. Dan mereka akhirnya ketemu di seberang. Jadi saya undang pemusik. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah Tuhan kita begitu sayang sama kita.
Tuhan kita adalah Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia mengasihi dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dia memberikan kemampuan sama kita. Ketika kita kurang percaya, ketika kita bimbang, Dia tetap menolong kita. Dia tetap membantu kita naik. Dia tetap mengangkat kita. Ketika kita jatuh, Dia tetap menolong. Amin, Jesus. Thank you. Panggil Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Jangan biarkan kau tenggelam. Jangan biarkan kau menyerah dengan keadaan dan bilang, aku udah gak kuat lagi. Tapi panggil nama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Thank you, Jesus. Dia gak meninggalkanmu. Thank you. Dia mengasihimu. Dia benar-benar mengasihimu apapun kondisimu. Bahkan Dia rela mati di kayu salib saat kamu masih berdosa. Saat kita semua masih berdosa. Dia turun, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saya bisa pastikan Dia mengasihimu. Apapun yang kamu alami, entah kamu di dalam badai, entah kamu saat tenggelam, entah hatimu bimbang, kurang percaya, Tuhan mengasihimu. Dan Dia mau menolongmu. Dia mau mengangkatmu dan menaruh kamu ke dalam perahu yang sama lagi. Dan Dia mau bersama-sama denganmu. Kita ketemu di seberang. Kita akan ketemu di seberang jika Tuhan Allah segala Allah, firman yang jadi manusia itu bilang sama kita, kita akan ketemu di seberang, dan itu terjadilah. Apapun yang kita alami, kalau Tuhan udah bilang kita akan mengakhiri dengan roh, Tuhan pegang itu dan tetap percaya. Jangan bimbang hatimu supaya imanmu lebih besar lagi. Tuhan mengasihimu. Hatiku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau akan selalu bersama-sama dengan aku. Dalam masa susah, dalam ada yang Kau alami, kami percaya Engkau selalu bersama-sama denganku. Aku hanya perlu fokus kepada firman itu. Aku mau fokus Tuhan pada firman itu. Aku percaya akan firman-Mu. Sekalipun aku yang gak kulihat, sekalipun gak ada jalan di danau itu, tapi aku mau berjalan dengan firman-Mu. Firman itu yang menjadi landasan untuk aku berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap percaya. Tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kita taruh tangan kita di dada kita dan kita bilang, percaya. Karena ku ragu, ku tetap percaya. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau bersama-sama dengan kami. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Firman yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Firman yang sama yang kami terima. Dan kami percaya. Tak pernah ku ragu Tuhan. Tak mau ku ragu dan bimbang Tuhan. Karena kami fokus hanya kepada firman itu.
Ajar kami semua Tuhan, kasih karunia-Mu memampukan kami semua Tuhan Yesus. Kami gak mampu dan kami menghadapi banyak tantangan, tenggelam, bimbang, badai. Tapi kami percaya Engkau selalu menolong kami Tuhan. Mengangkat kami dan gak membiarkan kami jatuh tergeletak. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, apapun yang kau alami saat ini, ketika engkau jatuh, panggil nama Tuhan dan Dia akan menolongmu. Tanpa kau panggil pun Dia melihat dari jauh dan Dia berjalan ke depanmu dan Dia akan menolongmu. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang luar biasa besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam kelemahan kami, kasih karunia-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa buat siang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang kami boleh dengar, kami boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus, dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, karena menara basina. Kita sudah diberkati Tuhan semuanya. Saya percaya firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengar pagi hari ini, siang hari ini, semuanya membawa kekuatan bagi kita. Mari kita mau tetap berjalan. Walaupun kita tidak melihat apa yang akan terjadi di depan, tapi percayalah ada mata Tuhan menyertai kita semuanya. Bahkan Tuhan akan hadir dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap badai kehidupan yang kita alami. Dan Dia siap untuk mengangkat kita semuanya bagi kemuliaan-Nya. Kalau saudara baca terus ayat ini saudara, setelah murid-murid Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami badai itu saudara, kita lihat ada satu penuaian jiwa saudara. Kalau saudara baca terus ayatnya, dikatakan setelah itu saudara sampai ke seberang sana yang Mas Andre sudah sampaikan. Ada banyak orang-orang yang akan datang kepada Tuhan. Orang-orang sakit, lumpuh, semuanya dikatakan disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya percaya ini berbicara penuaian jiwa. Ini berbicara mengenai amanat agung yang akan kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih. Saya percaya firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita semuanya dengan percaya kita kepada Tuhan. Mari kita melangkah dengan percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Karena itulah yang mendasari setiap langkah kehidupan kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, nama narala basika, nama narama. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari kita semuanya dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya tanpa batas bagi kita semuanya, menghadapkan wajah-Nya bagi kita semuanya, memberikan damai sejahtera shalom semua yang kita sayangi, semua yang kita cintai, memberikan semuanya apa yang kita kerjakan semuanya berhasil dalam pekerjaan, mata pencarian, usaha, pendidikan, sekolah, keluarga, semuanya diberkati Tuhan, menjauhkan kita semuanya, dijauhkan kita semua dari segala macam sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, kuasa-kuasa kegelapan, intimidasi, semuanya Tuhan halaukan itu semuanya. Tapi firman Tuhan terus dibentangkan dalam kehidupan kita dengan kekuatan kita semuanya, memberikan mengangkat kita semuanya dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, menjauhkan kita semua segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun, Omikron dalam bentuk apapun, sakit penyakit dalam bentuk apapun, semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Bilur-bilurnya kita semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih sayang sukacita damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, persetujuan intim Mas Roh Kudus menyertai kita semuanya di siang ini dan di sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu saudara yang disayang Tuhan. Selamat bersuka cita, selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. God bless you. Amin. Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih semuanya untuk pelayanan ada di gereja. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Pak Abasia semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.